Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan judul optimasi masalah NAPSEC 01 menggunakan algoritma genetika. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami. Saya Catherine Ciana Juliana dengan nomor NIM 232410103004. Di sini yang pertama yaitu untuk pendahuluannya adalah latar belakang masalah. Masalah knapsack adalah salah satu masalah optimasi kombinasional klasik. Dalam versi 01 knapsack, kita diberikan satu set item yang masing-masing memiliki bobot dan nilai serta sebuah ransel dengan kapasitas bobot maksimum. Tujuannya dari masalah ini adalah untuk memilih item-item yang akan dimasukkan ke dalam ransel, sehingga total nilai dari item yang dipilih ini dapat dimaksimalkan tanpa melebihi kapasitas bobot ranselnya. Disebut 01 karena untuk setiap item ini hanya ada dua kemungkinan keputusan, diambil diwakili oleh angka 1 atau tidak diambil diwakili oleh angka 0. Secara komputasi, 01 knapsack problem ini termasuk dalam kategori NP-complete atau NP-hard. Artinya, untuk menemukan solusi optimal secara pasti menggunakan metode brute force memerlukan waktu komputasi yang sangat lama, yaitu sebanyak 2 pangkat n. Kemungkinan di mana n adalah jumlah item. Jika jumlah item sangat besar, metode ini menjadi tidak praktis atau intractable. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metaheuristik seperti algoritma genetika. GA tidak menjamin ditemukannya solusi optimal pasti, tetapi sangat efisien dalam menemukan solusi aproksimasi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang jauh lebih singkat. GA hanya mengevaluasi sebagian kecil dari total kemungkinan solusi, sehingga dapat memangkas waktu pemrosesan secara signifikan. Berikutnya yaitu rumus dan definisi masalah atau studi kasus. Untuk mempermudah pemahaman, kita akan menggunakan studi kasus simulasi sederhana. Seorang kolektor seni memiliki lemari pajangan atau knapsack dengan kapasitas angkut terbatas yaitu 15 kg. Ia ingin memajang beberapa barang koleksinya untuk mendapatkan nilai estetika setinggi mungkin. Di sini terdapat 5 barang koleksi yang bisa dipilih. Yang pertama guci dengan bobot 7, nilai profitnya 14, lukisan dengan bobot 5, nilai profitnya 10, patung dengan bobot 4, nilai profit 7, tas dengan bobot 3, nilai profit 5, dan keramik dengan bobot 6, nilai profit 9. Dengan formulasi masalahnya itu berdasarkan studi kasus di atas, masalah ini dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. Yang pertama, variabel keputusan atau XI. Variabel keputusan adalah XI yang mempresentasikan apakah item I dipilih atau tidak. XI himpunan 0,1 di mana I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. XI sama dengan 1 jika item ke I itu dipilih, XI sama dengan 0 jika item ke I tidak dipilih. 2. Fungsi objektif. Tujuannya adalah memaksimalkan total profit atau Z dari item yang telah dipilih. Rumusnya maximize Z sama dengan N sigma I sama dengan 1, PI XI. Untuk studi kasus ini, N sama dengan 5, maximize Z sama dengan 14 XI ditambah 10 X2 ditambah 7 X3 ditambah 5 X4 ditambah 9 X5. Lalu untuk kendalanya, total dari item yang telah dipilih ini tidak boleh melebihi kapasitas knapsack, yaitu 15 kg. Subject to N sigma I sama dengan 1, WI XI lebih kecil sama dengan C. Untuk studi kasus ini, 7 X1 ditambah 5 X2 ditambah 4 X3 ditambah 3 X4 ditambah 6 X5 lebih kecil sama dengan 15. Zaman dari 5 dengan NIM AI 37 dari kelompok 3 akan menjelaskan metodologi penelitian. Yang pertama ada design, yaitu menjelaskan cara lengkap bagaimana algoritma genetika digunakan untuk menyelesaikan masalah knapsack 0/1. GA bekerja berdasarkan prinsip seleksi alam, reproduksi, dan mutasi. Nah, setiap langkah dalam GA akan dijelaskan secara sistematis seperti berikut ini. Dari start hingga menuju generasi baru ya. Terus ada representasi solusi atau kromosom. Nah, solusi ini direpresentasikan menggunakan pengkodean biner atau binary encoding yang di mana setiap individu itu di dalam populasi disebut kromosom yang direpresentasikan sebagai array atau vektor biner dengan panjang n atau jumlah item. Nah, untuk studi kasus ini n-nya itu 5 dengan kromosom akan memiliki 5 gen. Kromosom seperti X1, X2, X3, X4, X5. Contohnya 10, 110 yang artinya item 1 guci, 3 patung, dan 4 parts yang diambil, item 2 lukisan, dan 5 keramik. Terdapat parameter utama untuk simulasi ini, yaitu pertama ukuran populasi, 4 kromosom, crossover-nya rate-nya 1,0-100%, mutation rate-nya itu 0,1, generasi maksimum 2 generasi, dan metode seleksinya tournament selection. Yaitu ada juga jenis crossover, single point crossover, jenis mutasi, split mutation, elitisme, 1 kromosom terbaik dibawa ke generasi berikutnya. Pemilihan parameter algoritma ini dilakukan untuk menyesuaikan antara kebutuhan proses simulasi manual dan karakteristik dari masalah knapsack 0/1. Nah, ukuran populasi ini atau 4 kromosom dipilih kecil agar proses simulasi manual mudah diikuti dan cukup untuk menunjukkan alur generatif algoritma sehingga meskipun populasinya besar lebih optimal pada kasus nyata. Yang kedua, jumlah generasinya itu ada 2. Dipilih 2 karena untuk menjaga simulasi tetap sederhana dan tidak terlalu panjang, namun tetap mampu menunjukkan proses evolusi. Seleksinya menggunakan tournament selection sama dengan 2, cocok untuk
populasi kecil dan lebih stabil dibanding rouletrel yang dimana menjaga keragaman sehingga tidak cepat konvergen. Yang keempat, crossover, yaitu sesuai dengan kromosom Wiener dan mudah dijelaskan secara manual, cukup efektif menggabungkan bagian solusi dari kedua induk. Yang kelima, ada tingkat crossover, yaitu setiap pasangan pasti crossover untuk menghasilkan variasi baru. Penting untuk karena populasi ini sangat kecil. Yang keenam, mutasi atau split mutation, standar untuk representasi biner dan mampu menjaga keragaman dengan membalik nilai yang sederhana. Yang keempat, tingkat mutasinya yaitu 0,1 untuk menjaga keseimbangan antara eksplorasi dan kestabilan populasi. Nilai umum yang efektif untuk kasus knapsack ini. Kedelapan, ada etilitisme atau kromosom terbaik, yaitu menjamin solusi terbaik tidak hilang di generasi berikutnya yang sangat penting pada populasi kecil agar kualitas hasil tetap terjaga. Keempatnya, ada populasi awal, yaitu generasi pertama yang dibagikan secara acak. Nah, beberapa strategi ini dapat diinisiasi satu solusi secara greedy dan sisanya acak untuk mempercepat pencarian. Kelima, ada evaluasi fitness, yaitu untuk mengukur kualitas atau kelayakan sebuah kromosom. Nah, dalam kasus ini, fitness itu untuk total profit dari item yang dipilih. Solusi yang tidak layak, yaitu kromosom yang tetap bobotnya melebihi kapasitas, harus ditangani. Nah, strateginya yaitu memberikan penalti seperti nilai fitness 0 atau menggunakan penalti yang mengurangi fitness berdasarkan seberapa besar kelebihannya. Di sini menggunakan strategi fitness 0. Yang enam, ada operator seleksi, yaitu memilih induk untuk mereproduksi. Metode yang umum digunakan adalah tournament selection dengan menggunakan K sama dengan 2. Ini ambil 2 kromosom, bandingkan nilai kromosom dan ini, ulangi proses ini untuk memilih induk kedua. Yang ketujuh, ada operator crossover, yaitu mindah silang, yaitu menghasilkan 2 anak dari 2 induk. Misal dipotong acak, habis itu ditukar sehingga menghasilkan 2 anak dari 2 induk tersebut. Yang kedelapan, ada operator mutasi, yaitu menggunakan split mutation, yaitu membangkit angka acak bila angka kurang dari 10% gen dibalik 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Untuk mencegah generasi algoritma ini terjebak di solusi lokal dan menambah variasi populasi. Juga ada etilitisme, yaitu memastikan kromosom terbaik dari generasi saat ini untuk tetap diperhatikan selanjutnya. Yang ke-10, ada pembentukan generasi baru dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1 kromosom terbaik, seleksi induk, habis itu crossover, lalu lakukan mutasi, evaluasi fitness, hingga gabungkan anak-anak tersebut dengan kromosom elit untuk populasi generasi berikutnya. Kondisi berhenti ini akan dihentikan jika jumlah generasi maksimum itu tercapai dan fitness terbaik itu tidak meningkat lagi. Nah, pada kasus ini dihentikan setelah 2 generasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Yusuf Arbani dengan NIM 2324 akan menjelaskan tentang bab 4 dan hasil analisis. Kita data masalahnya ada kapasitas C-nya itu 15 kilo dengan item dan profitnya itu ada Gucci 17 dengan profitnya ada 14, lukisan 5 dengan profitnya 10, patung 4 dengan 7, lalu vas ada 3 sama 5 itu bobot dan profit semuanya ya. Lalu ada keramik 6,9. Nah, untuk generasi ke-0-nya kita inisiasikan pertama kita bangkitkan 4 kromosom populasi secara acak. Terlihat di sini ada K1, K2, K3, K4 dan yang pertama itu bobotnya lebih dari 15 tidak dihitung, yang kedua juga yang ketiga juga lebih dari 15 jadi nggak dihitung. Sementara fitness yang terbagus ada K2. Jadi kita langsung bentuk generasi yang pertama di bagian A ini kita bentuk generasi pertama dengan menggunakan elitisme yang K2 ini. Jadi kromosom yang terbaik itu langsung disalin ke generasi pertamanya. Lalu untuk kita perlu 3 kromosom baru, kita akan lakukan 2 kali seleksi turnamen K2 untuk dapetin pasangan induknya. Pasangan pertama diseleksi seperti ini, yang diambil K4, lalu turnamen 2 yang diambil K2. Yang menang-menangan fitness itu. Lalu seleksi pasangan kedua juga ada K2, yang induk dia juga K2. Lalu kita crossover, dimana kita asumsikan titik pocong acaknya itu ada 4, induk A-nya ini 00111 ini dengan dipotong seperti ini ya, induk B-nya juga dipotong 3. Yang nanti akan ditukar jadi 00110 yang tadinya 0011, yang 11 ini ke bawah, 10 ini ke atas. Crossover induk kedua juga sama, dilakukan seperti itu, hasilnya adalah 01110, 0110 karena memang sama. Jadi kita nggak perlu menghitung. Nah, untuk pengungsian populasi G1-nya kita ambil G1, K1 elit dan 3 anak baru yang tadi yang udah dibentuk. Nah, untuk mutasinya kita ambil 0,1 ya. Total gennya ada 4 dikalikan 5 gennya ada 20. Jadi 10% dari 20 itu atau 2 gen itu akan bermutasi. Oke, asumsinya mutasi terjadi pada G1 K2 dengan 001110 menjadi 10110. Seperti itu. Lalu evaluasi fitnessnya di generasi pertama ini kita bentuk seperti tadi. Kita hitung total bobotnya seperti apa. Terlihat di sini bahwa yang paling bagus itu adalah 26, di mana walaupun di sini semua bobotnya itu masuk, tapi nilai fitnessnya lebih gede K2. Untuk itu K2 nanti akan diambil sebagai elitisme di generasi kedua. Nah, ini evaluasi kedua atau generasi terakhirnya. Elitismenya langsung ambil K2 tadi yang fitnessnya 26. Lalu kita perlu 3 kromosom baru, melakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi G1 itu sangat tidak beragam, dari 3 dan 4 kromosom itu sama. Jadi G1 K2 Fit 26 itu akan sangat mendominasi seleksi turnamen kali ini.
Jadi yang seleksi pasangan pertama turnamen ke-1 itu diambil K2, turnamen kedua diambil K3. Lalu seleksi pasangan yang kedua, turnamen ketiga itu diambil yang K2 juga, lalu yang turnamen 4 diambil K1. Kita crossovernya, kita asumsikan titik potong acak satu aja. Nah, yang pertama anak satu tadi 1-1, 1-0, 1-1-0 ini, nanti yang atas akan bertukar ke yang bawah seperti yang tadi menghasilkan anak-anak seperti ini. Lalu crossover induknya itu kita karena yang crossover kedua itu identik, maka kita langsung gunakan aja anak 3 dan 4. Langsung pengisian populasi G2, kita ambil G2K1 yang elit itu tadi dan 3 anak baru. Lalu kita mutasinya juga sama seperti yang tadi kita asumsikan, kita harapkan ada 2 yang bermutasi. Di sini contohnya K3 dan K2 yang awalnya 00110 menjadi 00111. Nah, di evaluasi fitness final ini kita mendapatkan ternyata memang yang G2K1 tadi yang kita ambil elit itu yang memang yang masih terbaik, karena di K2 juga gennya juga masih sama. Lalu yang lainnya itu ada yang bobotnya melebihi 15 dan ada yang fungsi fitnessnya cuma 21. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Lopez Marcelo dengan NIM 232410103033. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai optimasi masalah knapsack menggunakan algoritma kinetika. Di sini saya akan lanjutkan ke rekapitulasi generasi 0 atau populasi awal. Oke, kita mulai dengan generasi 0 ini, yaitu populasi awal yang dibangkitkan secara acak dan terdapat 4 kromosom di sini. Perhatikan pada 2 kromosom ini, K1 dan K3, memiliki total bobot yang melebihi kapasitas 15 kg. Sesuai strategi penalti kita, kromosom ini dianggap inversible dan langsung diberikan fitness 0. Ini memastikan mereka tidak akan dipilih dalam proses reproduksi. Kemudian untuk 2 kromosom lainnya, yaitu K2 dan K4, itu adalah valid. K2 memiliki bobot 12 kg dan profit 22, sedangkan K4 memiliki bobot 13 kg dan profit 21. Nah, kemudian dengan demikian, solusi terbaik generasi 0 yaitu K2 dengan fitness 22. Oke, kita lanjut ke rekapitulasi generasi 1, penemuan solusi optimal. Nah, di sini tuh proses evolusi terjadi melalui seleksi, crossover, serta mutasi. Nah, di sini kita menerapkan elitisme, yaitu solusi terbaik dari G0 yaitu K2, langsung disalin menjadi G1/K1 untuk menjamin solusi terbaik. Kemudian populasi G1 diisi dengan anak-anak hasil crossover dan mutasi. Nah, di generasi 1 ini terjadi poin kritis, yaitu mutasi. Salah satu anak G1K2 mengalami mutasi pada gen 1 mengubah yang tadinya 0,0,1,1,0, nah ini menjadi 1,0,1,1,0. Kemudian kita lanjut ke evolusi. Nah, evaluasi untuk kromosom 1,0,1,1,0 yaitu memiliki bobot 14 kg dan profit 26. Nah, kemudian untuk solusi terbaik pada generasi 1 ini yaitu dengan fitness 26. Lanjut kita ke rekapitulasi generasi 2 atau konvergensi akhir, yaitu generasi akhir sesuai parameter simulasinya. Untuk solusi terbaiknya itu yaitu G1, yaitu 1,0,1,1,0 dengan fitness 26, kembali diteruskan menjadi elitisme sebagai G2/K1. Selama proses reproduksi G2, kita melihat populasi kita mulai konvergen atau menjadi seragam. Sebagian besar kromosom kini menyerupai atau sama dengan solusi terbaik, yaitu 1,0,1,1,0 yang ini. Oke, untuk hasil evaluasinya yaitu ini G2K4 kembali menjadi over capacity dengan fitnessnya 0. Oke. Kemudian ini untuk G324. Namun untuk solusi terbaiknya tetap 1,0,1,1,0 dengan fitnessnya itu 26 dan berhasil dipertahankan dan bahkan diduplikasi oleh G2K2 yang ini. Oke, untuk hasil akhir simulasinya setelah 2 generasi algoritma berhenti. Untuk solusi terbaiknya yaitu kromosom 1,0,1,1,0, untuk profit maksimumnya itu 26, untuk total bobotnya itu 14 kg, masih di bawah 15 kg. Untuk item yang dipilih itu yang pertama ada Gucci 3 kg, untuk Gucci ini 7 kg, profitnya 14. Untuk lukisan ini tidak diambil. Untuk patung ini 4 kg dan profitnya itu 7. Untuk vas ini 3 kg dan profitnya ini 5. Untuk keramik ini tidak diambil. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dido Badar Firdaus dengan NIM AHF 3054. Jadi saya akan membahas tentang analisis dan analisis. Kita melakukan evaluasi populasi dari generasi 0 ke sampai ke generasi kedua. Untuk data masalahnya itu seperti yang tampak di sini. Untuk generasi 0 itu ada inisialisasi dan evaluasi. Di sini kita membangkitkan kromosomnya atau populasinya dan didapatkan untuk solusi terbaik itu di fitness 22 dengan KC 01110. Untuk generasi pertama itu kita lakukan evolusi pertama
di sini tuh membentuk 4 kromosom baru berdasarkan dengan generasi sebelumnya. Nah, kita lakukan seleksi dengan crossover dan elitisme juga. Lalu didapat, lalu kita silangkan, kita isi populasi G1 dengan kita ambil G1 K1 dengan 3 anak baru. Lalu kita lakukan mutasi. Setelah itu kita evaluasi nilai fitnessnya. Nah, di G1 ini solusi terbaiknya itu dimutasi G1 K2 di solusinya itu 10110 dengan nilai fitness 26. Lalu kita lakukan di generasi kedua juga, kita membentuk G2 berdasarkan G1. Nah, elitisme kromosom terbaiknya itu di G1 dan K2 fitness 26 ini yang sebelumnya disalin ke generasi kedua. Lalu kita lakukan seleksi crossover. Sama seperti tadi, kita butuh 3 kromosom baru juga. Setelah itu kita lakukan crossover pertama. Dan hasil anakannya itu seperti ini. Dan kita lakukan crossover kedua dengan anak lain selanjutnya. Di anakan ketiga dan keempat itu hasilnya seperti ini. Lalu kita lakukan pengisian populasi G2, yaitu G1 dan K1, lalu 3 anakan yang baru. Lalu kita lakukan mutasi lagi. Nah, lalu total gennya itu ada 20, yang kita harapkan itu dapat 2 mutasi. Lalu kita evaluasi nilai fitnessnya. Ternyata solusi terbaik itu di K2 dan K1. Jadi untuk rekapitulasi generasinya populasi awal itu seperti ini. Dengan nilai G0 yang terbaik itu di 22. Lalu untuk generasi 1 itu dia itu sebelum mutasi dan setelah mutasi. Yang ini sebelum mutasi, ini setelah mutasi dan evaluasi fitness. Tabelnya dengan nilai fitness 26. Di generasi 2 kita mendapat nilai fitnessnya itu di angka 26. Lalu untuk penjelasan singkat itu, jadi solusi terbaik untuk generasi ke 0 itu di fitness 22, generasi 1 itu 22 juga, di generasi kedua itu ada di 26. Itu hasilnya. Oke. Jadi analisis hasilnya itu, jadi keberhasilan menemukan solusi optimal. Jadi kita mendapat solusi optimal yang A itu dengan bobot 14 dengan profit 26, dan solusi yang optimal B itu di bobotnya itu 15 dan profilnya itu 26. Lalu di sini ada peran kritis operasi, yaitu elitisme dan mutasi. Jadi ini penting untuk disoroti juga. Dengan solusi terbaik di 26. Lalu di elitisme juga G1 K2 itu di fitness 26. Kekurangan populasi kecil itu dia jadi dominan ke fitness ke 26. Lalu penaltinya, strategi memberikan fitness 0 pada solusi melebihi kapasitas terbukti efektif. Nah, kesimpulannya, masalah knapsack 01 adalah masalah optimasi kombinatorial klasik yang tergolong NP atau NP komplit. Ini berarti pencarian solusi optimal secara ekstrak menjadi tidak praktis untuk set item yang besar. Oleh karena itu, pendekatan metaheuristik seperti algoritma genetika, solusinya itu maksimal atau berkualitas tinggi yang dalam waktu yang wajar. Jadi di sini juga generatif algoritma itu berhasil menemukan solusi optimal global untuk studi kasus ini dengan profit maksimum 26 dengan memilih item Gucci, patung, dan vas dengan total bobot 14 kg. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat lanjutkan kegiatan lainnya.